Apakah PPT-nya udah kelihatan? Sudah, Ibu. Oh iya. Karena waktunya cuma 50 Udah, menit, Bu. saya mulai aja ya. Berapapun yang hadir sekarang, karena memang harus hadir tepat waktu ya. Karena saya mempunyai 36 slide, takutnya waktunya nggak cukup. Sambil absen ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini PPT udah kelihatan ya. Saya hari ini akan mulai menerangkan alat dan bahan yang digunakan dalam mikroteknik tumbuhan dan sampling. Jadi apa itu sampling dan harusnya diapakan. Sebenarnya ini bisa nyambung juga ya. Udah, saya mulai saja. Yang absen juga baru 24. Jadi ini beberapa alat dan bahan yang digunakan di mikroteknik tumbuhan itu sangat banyak ya. Dan alat lab banget, sehingga kadang akan sangat sulit apabila ini dilakukan praktikum tidak di lab ya. Makanya Anda harus hanya menerima praktikum seperti yang bisa Anda terima sekarang ini ya, hanya melihat video, karena alat dan bahan yang diperlukan itu cukup banyak dan bukan alat umum rumah tangga, jadi alat lab, benar-benar alat lab. Ini ya, jadi ini yang slide-nya udah mengenai alat dan bahan fiksasi ya. Iya, Ibu. Udah. Oke. Jadi ini yang biasanya Anda butuhkan adalah botol kecil-kecil gini ya. Kalau Anda nanti bekerja dengan, Anda harus menggunakan metode mikroteknik tumbuhan. Itu biasanya botol flakon seperti ini sangat Anda butuhkan. Tapi ini murah ya harganya. Anda bisa dapatkan kalau di sini mungkin di Indrasari ya, kalau di Semarang. Saya sendiri nggak tahu Indrasari di mana, di daerah bawah. Jadi kalau di Semarang mungkin di Indrasari, atau mungkin beli online pun sekarang sudah banyak ya. Jadi kalau Anda membutuhkan botol-botol seperti ini biasanya untuk fiksasi. Fiksasi itu apa? Akan diterangkan di pertemuan berikutnya. Jadi fiksasi itu yang mempertahankan agar tumbuhan itu berada dalam kondisi yang seperti pada saat kita ambil, karena kita pengen melihat kondisinya seperti itu, sehingga perlu kita matikan, perlu kita stop metabolismenya. Nah, ini dengan bahan-bahan kimia ya. Bahan-bahan kimia biasanya bahan kimia yang digunakan untuk fiksasi itu namanya fiksatif. Kalau fiksasi itu proses ya, fiksasi itu proses, fiksatif itu bahan kimia yang digunakan. Itu campuran ya, bisa campuran, bisa alkohol 70% aja. Jadi kalau Anda
tidak mempunyai bahan-bahan yang lain seperti ini, gunakan saja alkohol 70%, itu banyak dijual ya. Kalau terpaksanya alkohol 70% yang dijual di toko obat itu juga bisa, atau di toko farmasi itu bisa. Juga bahan tanaman itu biasanya ukurannya kecil ya, karena harus dimasukkan ke botol sebesar ini. Nggak mungkin daun utuh Anda masukkan ya, sehingga daunnya harus dipotong-potong sehingga bisa masuk ke botol seperti ini. Pipet ini sangat penting ya. Pipet atau scalpel ini kalau Anda memotong ini bisa dengan gunting atau scalpel, tapi pipet ini sangat penting juga ya, karena kadang-kadang zat kimianya itu dibutuhkan dalam jumlah kecil sehingga lebih enak kalau dipipet. Ini yang paling bisa digunakan. Selanjutnya itu adalah alat yang namanya aspirator. Aspirator itu alatnya untuk apa? Untuk aspirasi. Ini ya, alatnya itu seperti ini. Bisa dengan alat yang mahal, aspirator seperti ini, atau dengan suntikan seperti ini ya. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mengambil udara ya, untuk mengambil udara yang ada di sampel kita. Jadi potongan bahan tanaman seperti ini namanya sampelnya. Nah, sampel kita kadang-kadang nggak tenggelam, padahal harusnya tenggelam ya. Jadi sampel yang bagus yang akan kita proses nanti, sampel kita itu harusnya tenggelam. Misalnya potongan batang atau potongan daun itu harusnya tenggelam. Tapi kalau nggak tenggelam artinya apa? Artinya masih ada udara di sampel kita. Kalau ada udara di sampel kita, proses selanjutnya itu akan cukup susah ya. Bahan kimia yang harusnya masuk ke dalam sampel kita nggak bisa masuk, sehingga udaranya harus kita buang, salah satunya dengan aspirator ini. Tapi kalau tidak punya aspirator bisa diganti ya dengan suntikan seperti ini. Jadi suntikannya kita masukkan ke botol, kita taruh di mulut botol, kemudian kita tarik ya, kita tarik ininya apa ini, yang untuk menarik dan menekan ini kita tarik gitu ya, pelan-pelan, sehingga lama-lama indikatornya apa, kalau dia udaranya sudah hilang, sampel kita bisa tenggelam, bisa berada di dasar, tidak melayang-layang lagi, tidak mengapung gitu ya. Kalau sampel kita sudah tenggelam, artinya udara yang berada di dalam sampel itu sudah berkurang atau hilang, sehingga proses pemasukan zat-zat kimia selanjutnya ke dalam sampel itu akan lebih mudah. Jadi itu yang pertama, biasanya kita melakukan sampling, fiksasi ya, artinya mematikan bahan tanaman itu seperti kondisi pada saat kita ambil. Selanjutnya kita melakukan dehidrasi. Jadi mengeluarkan airnya ya. Jadi selain mengeluarkan udara, kita juga harus mengeluarkan air itu dari sampel kita. Agar kita karena kita akan memasukkan alkohol ini ya, alkohol atau silol atau parafin, sehingga airnya kita hilangkan dulu. Sehingga menggunakan apa dehidrasinya ini? Hidrasi itu air ya. Dehidrasi artinya menghilangkan air dengan alkohol bertingkat. Jadi pemberian alkoholnya bertahap, karena tadi kita dari 70% ya, pada saat kita fiksasi kita menggunakan alkohol 70%. Sehingga kita naikkan secara bertahap, yaitu 80%, 90% sampai 100. Lah alkohol 100% inilah yang agak mahal ya.
dan kita tidak mudah mendapatkannya di pasaran, apalagi beli online itu susah, sehingga ini salah satu yang cukup sulit kalau kita praktikum secara online, atau Anda praktikum sendiri di rumah itu akan sangat susah, sehingga ini praktikum yang cukup susah dilakukan secara online. Setelah 100% kita harus mengganti alkohol itu dengan silol, sehingga bertahap juga ya. Kita bertahap dealkoholisasi, artinya D itu membuang ya, menghilangkan, sehingga kita proses menghilangkan alkohol, menggantinya dengan silol, sehingga bertahap juga, tidak langsung dari alkohol langsung silol, tapi kita bertahap dari perbandingan alkohol silol, lebih banyak alkoholnya, yaitu 3:1. Kemudian alkohol silol 1:1, kemudian silol yang lebih banyak, dan kemudian silol yang 100%. Penggantian itu berturut-turut ya, dengan interval waktu 30 menit. Jadi kalau mikroteknik tumbuhan kita memang tidak bisa dibatasi hanya misalnya 3 jam. Tidak bisa, karena ini bisa berlangsung selama 24 jam. Jadi kebayang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk dehidrasi aja 5 level alkohol kali 30 menit. Nanti masih dealkoholisasi 4 level alkohol silol selama 30 menit. Makanya ini bertahap, membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu tentang dehidrasi. Selanjutnya, setelah di dalam sampel kita itu isinya silol ya, yang tadinya isinya udaranya harus dibuang, kemudian kita ganti alkohol secara bertahap, kemudian alkoholnya dibuang, kita ganti silol secara bertahap, sehingga sampel kita isinya silol. Nah, kemudian selanjutnya kita harus memasukkan parafin ya, sehingga semua bagian dari jaringan sampel kita harus berisi parafin. Ini terutama untuk yang metode permanen ya. Untuk yang permanen itu kita harus memasukkan parafin ke dalam sampel kita, sehingga namanya infiltrasi, kita memasukkan parafin. Ini alat yang kita butuhkan itu oven ya. Ini oven, karena apa? Parafin itu biasanya kayak lilin, dia beku, sehingga kita harus cairkan, sehingga pada saat proses infiltrasi itu adalah parafin yang cair. Kemudian dengan bantuan oven kita bisa melakukan infiltrasi, karena suhunya juga bertahap ya, diatur. Ada yang suatu metode itu menyebutkan 48 derajat selama 3 kali 2 jam, atau 50 parafin lunak, kemudian 58 derajat Celcius 3 kali 2 jam. Jadi ini fungsi dari oven. Parafin lunak sedikit demi sedikit mulai dimasukkan ke dalam jaringan. Dengan belum beberapa tahapan masih bercampur dengan silol. Jadi tadi ya, karena proses sebelumnya itu silol, makanya kemudian kita ganti dengan parafin. Ini contohnya oven ya. Oven ini yang oven untuk mencairkan parafin. Selama proses infiltrasi atau pemasukan parafin ke dalam jaringan, parafin harus berada dalam kondisi cair dengan suhu 60 sampai 70 derajat. Gitu ya. Jadi ini
gunanya oven pada saat proses infiltrasi. Ada juga heater. Heater ini pemanas ya. Bisa parafin, karena parafin tadi masih dalam bentuk beku seperti lilin. Bisa juga, ada juga water bath atau penangas air. Ini bisa untuk nanti penempelan pita preparat. Jadi ini ada gelas benda yang sudah ada pitanya, itu nanti akan lebih detail di slide selanjutnya. Jadi ada water bath atau penangas air, ini bisa untuk proses penempelan pita preparat ke atas slide. Suhu air yang hangat itu akan membantu proses penempelan pita preparat tadi ya, karena pita preparat tadi itu tersusun atas parafin. Kemudian suhu air yang hangat akan membantu meregangkan pita preparat yang mengkerut sehingga preparat akan menempel dengan sempurna. Tunggu sebentar ya. Oke, maaf saya lanjutkan lagi. PPT-nya udah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Oke. Bentar, saya sambil cek absen. Oh, udah tinggal satu yang belum absen. Oh iya, Rabu, Minggu ya? Iya, sampai Kamis. Sebentar. Oh. Bolak-balik Jakarta ya? David belum absen ya? Halo Bu. Nggak bisa absen kah David? Apa Iya, saya Bu, yang belum belum. refresh? Oh, tadi David nggak bisa absen ya, sebentar. Bisa Bu. Oh, udah. Oke, kok masih ada satu yang belum absen? Ini David belum. Oke, udah semua. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang mau ditanyakan sampai ke proses infiltrasi atau alat dan bahan yang digunakan pada proses infiltrasi? Udah paham? Nanti akan lebih didetailkan pada saat metode-metode ya, karena ada metode yang preparat segar, ada yang
metode preparat semi permanen dan preparat permanen, itu Anda harus tahu, harus paham ya perbedaannya apa. Dan di sini menerangkan alat dan bahan yang digunakan pada mikroteknik tumbuhan. Cukup banyak ya alatnya. Paham ya sampai oven atau sampai proses infiltrasi. Kemudian setelah preparat kita itu mengandung atau terisi oleh parafin, sehingga kita bisa memotongnya. Kita bisa memotong ini ya, pita-pita ini ya. Ini sebenarnya ada videonya, tapi saya lupa enggak. Saya jam berapa ya enaknya? Menyimpan ininya ya. Nanti Anda bisa lihat ya di internet, di YouTube mengenai sliding mikrotom dan rotary mikrotom. Jadi ada dua jenis mikrotom. Ada dua jenis mikrotom, yaitu sliding mikrotom dan rotary mikrotom. Jadi kalau rotary itu diputar ya ininya, yang di bagian kanan. Jadi sampelnya itu berada di bagian ini. Nah ini di bagian ini tuh ada sampelnya, sampel kita yang sudah diinfiltrasi dengan parafin sehingga sudah kaku ya, kaku, dan ada parafinnya yang sudah beku. Jadi tadi parafin itu awalnya beku, kemudian diencerkan agar dia bisa masuk ke dalam bahan tanaman kita atau sampel tanaman kita, kemudian kita bekukan lagi. Sehingga kemudian bisa kita potong dengan mikrotom. Bentuknya jadi seperti pita ini ya, karena dia bertahap bergerak naik turun. Coba. Nanti Anda bisa mungkin pada saat nanti mengenai mikrotom. Can open. Nggak bisa karena saya lupa nggak. Jadi ada dua jenis mikrotom, yaitu sliding mikrotom dan rotary mikrotom. Dari potongan ini kita mendapatkan pita, ini yang disebut pita preparat tadi ya. Pita preparat ini, jadi preparat kita masih berada di dalam parafin yang tipis, sehingga kita kemudian taruh di ini pita preparatnya. Kalau proses infiltrasi parafinnya itu tidak bagus, nanti preparat kita bolong ya. Jadi di bagian preparat kita, di bagian sampel kita tidak termasuki parafin dengan baik, sehingga nanti akan bolong. Tapi kalau proses infiltrasi parafin itu bagus, karena nggak ada udara, karena nggak ada air ya, makanya tadi udaranya dihilangkan dengan aspirator, airnya dihilangkan dengan bantuan alkohol, kemudian alkoholnya dihilangkan dengan bantuan silol, kemudian silol diganti dengan parafin. Kalau proses infiltrasi itu bagus, sehingga di dalam sampel kita ini berisi parafin. Ini sampelnya yang berwarna lebih pekat ini ya, putih pekat ini isinya sampel. Kalau yang putih biasa ini parafin. Kemudian parafinnya ini akan kita pita parafin kita letakkan di gelas benda, kemudian nanti parafinnya kita hilangkan lagi dengan alat pemanas ini tadi ya. Nah, dengan water bath atau penangas air ini bisa membantu proses penempelan pita preparat ke slide, ke gelas benda. Nih. Kemudian untuk proses selanjutnya.
Ini tadi penjelasan tentang mikrotom. Mikrotom itu ada bagian-bagiannya, ada tuas pemutar. Jadi B ini skala ukuran tebal tipisnya, C ini kunci pengaman, D ini tempat spesimen. Jadi tempat spesimen kita itu kita letakkan di sini. E itu tempat pisau. Jadi di sini ada pisaunya. Nah, jadi nanti kita putar mikrotomnya sehingga tempat spesimennya ini bisa naik turun mengenai pisaunya, sehingga pisau mikrotom ini dapat diasah kembali juga ya. Dia terbuat dari baja murni, dapat diasah kembali, sehingga mikrotom dan pisaunya ini merupakan benda yang cukup mahal. Tapi lab tumbuhan kemarin pada saat pengadaan barang membeli mikrotom ini lagi ya. Sebenarnya sudah ada mikrotom yang sebelumnya sudah ada, kemudian sudah beli mikrotom lagi tapi belum dipakai juga dan sekarang beli lagi ya. Sebenarnya kita sudah lab tumbuhan dan hewan, karena mikroteknik hewan dan tumbuhan memakai mikrotom yang sama. Kemudian setelah selesai dipakai, pisau harus dibersihkan dari sisa parafin karena sisa-sisa parafin tadi menempel di pisaunya ya. Kemudian untuk mengambil pita irisan preparat seperti yang tadi, yang terbentuk pada permukaan pisau dengan menggunakan kuas. Jadi ini ya, kita bisa mengambil pita preparatnya, yang ini pisaunya, ini tempat preparatnya, kemudian pisaunya ini naik turun, ininya yang naik turun ya, yang parafinnya ini yang naik turun sehingga membentuk pita preparat, kemudian diambil dengan bantuan pinset dan kuas. Kemudian diletakkan di, ini pitanya diletakkan di gelas benda. Kemudian selanjutnya ini gelas benda yang ini banyak bisa kita peroleh, mungkin di toko online banyak ya. Ini kalau kita membutuhkan gelas benda dan gelas penutup, ini pasangannya. Ada beberapa jenis gelas benda. Ada 3 jenis gelas benda, yaitu yang slide biasa atau polos, atau yang ada tempat untuk menulis nama preparatnya ya. Kita harus menuliskan nama preparat agar tidak tertukar ya. Nanti kalau kita mempunyai banyak preparat, kita jadi tahu identitas preparat itu masing-masing. Kita tuliskan di sini. Tapi kalau tidak ada tempatnya ya kita tambahkan sendiri ya dengan label. Atau slide yang konkav, di bagian tengahnya cekung untuk meletakkan preparat yang cukup tebal. Pasangan dari gelas benda adalah gelas penutup yang berukuran lebih kecil dan lebih tipis ya. Dia untuk menutup preparat yang sudah diletakkan di gelas benda ini tadi. Bisa berbentuk bulat atau bujur sangkar atau persegi panjang. Selanjutnya adalah staining chair. Jadi proses selanjutnya pada saat preparat kita itu sudah diletakkan di gelas benda, harus kita warnai ya. Kita beri warna. Nah, kita beri warna agar lebih jelas ya pada saat kita mengamati sel-sel yang ada di dalamnya atau jaringan yang ada di dalamnya, sehingga alat yang digunakan untuk pewarnaan itu adalah ini ya, namanya staining chair. Staining chair itu ada sekat, bukan sekat ya, kayak kerat-kerat. Nanti untuk meletakkan gelas benda kita. Gelas benda kita ini nanti kita letakkan di dalam
standing chair dalam keadaan vertikal ya, vertikal. Jadi ini satu gelas benda, ini gelas benda kedua, taruh sini gelas benda ketiga. Jadi dia bisa dalam satu standing chair terdapat 10 buah slide atau gelas benda. Jadi di sini terdapat 10 gelas benda yang nantinya di dalam standing chair ini ada larutan pewarnanya. Jadi larutan pewarna berada di dalam sini, kemudian proses pewarnaannya di dalam standing chair ini. Ini ya prosesnya. Misalnya pewarnaannya itu menggunakan safranin atau fast green. Jadi dimasukkan ke safranin dulu, kemudian safraninnya sudah masuk ke dalam jaringan, kemudian dihilangkan ya mungkin safranin yang tersisa yang tidak masuk ke dalam jaringan, mungkin selanjutnya diganti dengan fast green. Safranin ini akan memberikan warna merah pada sel, kalau fast green memberikan warna hijau, sehingga di dalam jaringan kita mempunyai dua warna ya. Ini alat dan bahan yang digunakan pada saat pewarnaan. Ini alat gelas ya yang biasanya sering kita gunakan. Ada gelas biala, Erlenmeyer, lampu ukur, gelas ukur. Gelas ukur ini penting banget ya karena alkohol aja tadi itu bertahap konsentrasinya ya, mulai dari 70, 80, 90, 100. Jadi kita sangat membutuhkan gelas ukur atau pipet. Atau misalnya bahan kimianya itu dalam bentuk serbuk, bukan cairan. Kalau alkohol tadi cairan, sehingga kita menentukan konsentrasinya menggunakan gelas ukur. Tapi kalau dalam bentuk serbuk, kita bisa menimbangnya dengan meletakkan di kaca arloji ini. Ini untuk menimbang ya, untuk meletakkan bahan kimia dalam bentuk serbuk tadi yang akan kita timbang dengan neraca analitik atau neraca atau timbangan yang bisa menimbang dalam berat yang sangat kecil, misalnya 0,1 gram atau 1 miligram. Itu kita menggunakan neraca analitik dan bahan kimianya diletakkan di kaca arloji. Kemudian tabung reaksi. Untuk beberapa metode di mikroteknik tumbuhan itu menggunakan tabung reaksi. Contohnya apabila kita akan menggunakan polen, kita akan membuat preparat polen, kita sangat membutuhkan tabung reaksi ya. Karena untuk proses mikroteknik itu pasti mengganti satu cairan ke cairan yang lain, sehingga untuk mengendapkan polennya pada saat kita mau mengganti bahan-bahan kimia tadi, polennya harus kita endapkan sehingga nggak ikut terbuang. Kita menggunakan tabung reaksi yang dimasukkan ke sentrifuge ya. Sentrifuge itu digunakan untuk mengendapkan bahan sampel kita pada saat kita mau mengganti bahan kimianya. Ini bahan alat-alat yang lain ya, yang kadang-kadang kita juga membutuhkan desikator ini ya. Untuk desikator itu untuk agar tidak lembab ya. Preparat kita tidak lembab, kita letakkan di desikator. Atau bahan kimia kita tidak mencair ya, kadang-kadang bahan kimia itu ada yang higroskopis atau dia sangat mudah mengikat air sehingga dia akan menjadi cair. Kita bisa letakkan di desikator yang untuk menghilangkan kelembapan udaranya. Ini timbangan analitik tadi ya yang bisa menimbang dalam ukuran yang sangat kecil. Ini bisa
0,01 gram karena biasanya 2 angka di belakang koma bisa 0,01 gram. Mungkin ada lagi yang lebih kecil lagi, jadi 3 angka di belakang koma, artinya bisa 0,001 gram, gitu ya. Bunsen juga kita butuhkan, atau lampu spiritus ini kita butuhkan juga. Nih ya, hampir semua eksperimen dengan bahan kimia dilakukan menggunakan peralatan yang berasal dari gelas ya. Jadi banyak menggunakan alat gelas. Karena dengan alat gelas itu tidak akan terjadi reaksi ya. Karena kita banyak menggunakan bahan kimia, kadang-kadang bahan kimia yang digunakan di mikroteknik tumbuhan itu sangat bersifat keras ya. Kadang-kadang H2SO4 yang pekat itu sangat berbahaya. Jadi nanti kadang-kadang kulit kita bisa terbakar atau HCl yang kuat, HCl yang pekat. Sehingga kadang-kadang kita menggunakan lemari asam ya. Kita menuangkan bahan kimia itu di lemari asam sehingga kita tidak menghirupnya dan langsung terbuang. Kalau kita menggunakan alat yang berasal dari plastik itu akan kadang-kadang akan bereaksi ya dengan bahan kimia yang kita gunakan. Selain itu, selain non-reaktif, dia juga dengan alat gelas itu kita bisa mengamatinya dengan mudah. Jadi kadang-kadang bahan kimia yang kita gunakan itu selain keras atau pekat itu juga karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker, sehingga kalau Anda bekerja di lab itu sangat lebih baik kalau Anda menggunakan masker dan sarung tangan sehingga akan melindungi organ tubuh kita dari zat-zat kimia yang berbahaya. Dan kalau ada lemari asam atau lemari yang seperti ruangan yang bisa menghirup udara, menghilangkan udara, itu akan lebih aman ya kita. Itu ya. Selain itu ada juga kotak untuk meletakkan preparat-preparat kita yang sudah ada di gelas benda ya. Jadi sampel kita yang sudah ada di gelas benda, yang sudah diwarnai, yang sudah ditutup lagi, itu bisa kita letakkan di box slide ini. Ini banyak dijual di online mungkin ya, di toko online atau di toko-toko peralatan lab. Harganya nggak mahal juga dan terjangkau ya, sehingga kita bisa menyimpan preparat kita pada saat kita sebelum mengamati ya. Jadi lebih aman, preparat kita tidak tercecer, tidak ada yang hilang sehingga kita tidak kehilangan data dari situ. Selanjutnya adalah pengamatan. Jadi sebentar. Entelannya di terakhir ya. Preparat yang sudah kita peroleh ini salah satu alat yang sangat krusial di mikroteknik tumbuhan, yaitu mikroskop. Lagi-lagi ini yang tidak banyak dipunyai oleh orang-orang biasa ya, bukan dunia akademis ya, mikroskop. Jadi kita tidak bisa melakukan praktikum di rumah karena tidak semuanya mempunyai mikroskop. Mungkin dari beberapa dari kalian ada yang punya, tapi tidak semuanya mempunyai mikroskop. Sehingga, dan ini merupakan alat yang penting ya, karena untuk mengamati preparat kita. Ada dua jenis mikroskop ya, yaitu stereo mikroskop, itu yang seperti ini, dan satunya mikroskop biasa ya, namanya mikroskop apa ya ini, stereo mikroskop dan mikroskop biasa ya. Mikroskop biasa ini bisa yang monokuler atau satu ya, yang ini lensa okulernya tunggal, ini yang monokuler. Tapi ada juga yang binokuler atau lensa okulernya itu 2.
Kalau binokular, dua mata kita bisa untuk mengamati semua ya. Kalau monokular hanya satu mata saja yang kita gunakan untuk mengamati preparat. Ini monokular dan binokular ini yang digunakan untuk mengamati preparat yang kita buat tadi ya, yang berada di slide ini tadi, yang berada di gelas benda tadi. Ini kita amati dengan mikroskop monokular atau binokular. Tapi ada juga mikroskop yang namanya stereo mikroskop. Jadi ini kita tidak mengamati preparat anatomi ya, yang berada di gelas benda. Tapi ini untuk mengamati mikroanatomi. Contohnya ini. Ini adalah embrio anggrek yang sudah tumbuh ya. Embrio anggrek itu artinya biji anggrek. Biji anggrek yang sudah tumbuh, yang dikulturkan dengan kultur jaringan, yang diletakkan di dalam petri kecil gini. Kalau dilihat dengan mata biasa nggak terlalu kelihatan ya bentuknya atau perkembangannya, padahal itu dia ada perkembangannya, sehingga kita harus amati dengan stereo mikroskop, sehingga petrinya ini kita letakkan di bagian alas mikroskop ini, sehingga bisa diamati dengan stereo mikroskop, sehingga penampakannya seperti ini. Kita akan bisa melihat embrio ini dengan lebih jelas. Kalau di lab hewan biasanya untuk melihat perkembangan katak ya. Tapi kalau di lab tumbuhan bisa kita lihat mikroanatomi, artinya kita melihat perkembangan yang benda-benda yang sangat kecil. Contohnya ini tadi ya, embrio. Embrio itu mungkin sangat kecil sehingga perkembangannya tidak bisa kita lihat dengan mata biasa, tapi kita bisa mengamatinya dengan mikroskop stereo atau stereo mikroskop. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kemudian bisa juga kita amati. Oh ya, ada yang tanya? Belum, Bu. Belum ya, paham ya? Paham dengan yang saya jelaskan? Mengenai Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke. Jadi seiring dengan perkembangan waktu itu ada alat yang namanya OptiLab ya. Kalau dulu kita harus ngamati mikroskop ini ya. Kita kalau mengamati pakai mikroskop ini 3 jam aja ya, itu pusing ya. Karena mata kita difokuskan ke situ, bisa mutah-mutah ini ya. Kalau kita mengamati mikroskop dengan mata langsung, itu Bu Yulita pernah itu. Dulu pas waktu dia kuliah S3, dia mengamati preparat anatomi langsung tanpa bantuan OptiLab. Akhirnya dia mabuk, pusing dan mutah-mutah itu ya. Sehingga sekarang ini ada bantuan namanya OptiLab ini yang OptiLab-nya ini ya. OptiLab ini menghubungkan mikroskop dengan laptop, sehingga kita langsung tidak perlu nginjen itu apa ya? Tidak perlu langsung lihat di sini ya. Tidak perlu langsung lihat di mikroskop, tapi kita bisa lihat langsung di laptop, sehingga nggak terlalu mabuk-mabuk banget ya kalau kita mau mengamati preparat dalam jumlah banyak. Nah, ini OptiLab-nya bentuknya seperti ini ya. Produsen OptiLab ini namanya Mykonos, jadi Anda bisa beli ya, cukup nggak terlalu mahal untuk Anda ya. Saya dulu waktu sekolah S3 akhirnya saya beli sendiri ya, ini seharga 5 juta waktu itu. Tapi kemarin Bu Yulita membeli yang OptiLab Advance ini sampai 10 juta.
bagi sebagian Anda mungkin nggak terlalu mahal ya. Mikroskop pun ini murah ya, 7 juta itu kita sudah dapat mikroskop. Sehingga waktu saya S3 itu menyisihkan uang untuk membeli mikroskop ini ya. Kalau saya masih agak nabung ya, nabung untuk membeli mikroskop dan OptiLab. Tapi dengan kita memiliki mikroskop dan OptiLab, kita bisa melakukan penelitian di rumah ya. Misalnya kayak seperti sekarang, kita nggak bisa ke kampusnya, sekarang ke lab aja dibatasi. Kasihan kakak kelas Anda yang yang skripsi tugas akhirnya itu harus ke lab, tidak bisa dikerjakan di rumah. Contohnya kultur jaringan itu nggak bisa ya dikerjakan di rumah. Sebagian besar alat dan bahannya itu ada di lab. Belum yang di lab lantai 1 ya. Kalau ekologi mungkin masih bisa tidak di lab. Tapi kalau di lab lantai 2 dan lantai 1 itu masih ada beberapa yang harus nge-lab. Misalnya harus mengamati klorofil itu juga. Tapi sekarang sangat-sangat dibatasi untuk bekerja di lab. Karena sudah banyak dosen dan mahasiswa yang terkena COVID juga ya. Beberapa mahasiswa itu positif COVID, sehingga mereka sekarang kalau nge-lab harus membawa surat bebas COVID, baik rapid test atau swab, sehingga itu sangat membatasi juga aktivitas akademik ya, baik praktikum, penelitian atau perkuliahan. Sehingga dengan kita bisa membeli OptiLab atau mikroskop yang untuk sebagian besar Anda mungkin itu murah ya, karena mungkin hanya 10 juta, dengan 10 juta, 20 juta Anda bisa mendapatkan OptiLab dan mikroskop. Mungkin laptop Anda aja 30 juta mungkin ya kalau Apple gitu ya. Anda membeli laptop mahal bisa, mungkin kalau membeli OptiLab dengan mikroskop itu lebih murah juga ya. Bahkan sekarang ada yang terintegrasi, saya nggak menunjukkan fotonya ya, nanti untuk minggu depan mungkin bisa saya tunjukkan mikroskop plus OptiLab, tapi OptiLab-nya itu sehingga tidak perlu laptop lagi. OptiLab-nya itu sudah dalam bentuk layar di sini, di atas mikroskopnya itu, dan harganya itu sangat-sangat terjangkau ya, sehingga mempermudah penelitian kita. Itu ya, itu tentang alat dan bahan yang digunakan di mikroteknik. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ini bahan-bahan tadi sudah sebagian besar dijelaskan ya di awal, bahwa parafin, alkohol, fiksatif atau bahan kimia untuk fiksasi, aqueous dan zat warna itu yang banyak digunakan di mikroteknik tumbuhan. Ini tadi ya yang saya cari gambar ini. Jadi apabila yang pita tadi ya, pita preparat tadi sudah kita peroleh, kita letakkan di gelas benda, terus sudah kita warnai, pitanya sudah dilarutkan lagi, kemudian kita tutup dengan kita beri ini ya, mungkin kita beri Kanada balsam ini ya. Kita beri gliserin jelly atau entelan atau Kanada balsam, jadi agar preparat yang kita peroleh itu tidak rusak, sehingga kita awetkan atau kita lembabkan dengan gliserin jelly, entelan atau Kanada balsam, sehingga nanti preparat itu bisa nempel erat, bersifat transparan dan dapat bertahan lama. Kemudian kita tutup dengan gelas penutup. Dan kemudian tepinya juga kita beri perekat ya, kayaknya perekatnya itu entelan tadi ya. Kita beri perekat sehingga aman ya preparat kita dan awet. Ini namanya biasanya preparat permanen yang seperti ini, sehingga dia awet dan tahan lama. Itu ya, itu mengenai
alat dan bahan yang digunakan di mikroteknik tumbuhan. Ada yang ditanyakan? Paham ya dengan cerita saya tadi? Ya? Tadi yang digambar itu kan ada parafin lunak sama parafin keras, itu before after atau berbeda ya Bu? Maksudnya yang lunak itu sebelum mengeras atau itu beda cara fiksasi? Oke, bentar saya ulang. Parafin. Ini ya. Jadi ceritanya gini. Awalnya parafin itu tuh kayak lilin ya, keras. Tapi kan dia harus kita lunakkan agar untuk proses infiltrasi. Jadi yang terakhir tadi silol ya. Sebelum beralih ke parafin itu isi dari bahan tanaman kita itu silol. Nah, silol ini akan kita ganti dengan parafin. Pasti itu juga nanti bertahap ya, kayak tadi alkohol silol tadi alkoholnya 3:1 dulu, terus 1:1, terus lama-lama silolnya yang banyak 3:1. Nah, ini nanti juga bertahap. Mengganti silol dengan parafin juga bertahap seperti itu. Silol parafin dulu ya. Parafinnya yang banyak, silolnya yang banyak, parafinnya lebih sedikit, terus nanti silol parafinnya sama, terus nanti silol parafinnya yang lebih banyak. Itu dalam bentuk parafin cair. Sehingga parafinnya bisa masuk atau infiltrasi ke jaringan-jaringan atau sel bahkan ya. Bisa masuk ke dalam sel bahan tanaman kita. Setelah itu kita bekukan lagi. Ya. Kita bekukan lagi karena apa? Kita potong dengan mikrotom. Jadi kita bekukan lagi sehingga parafin yang sudah sampai dalam-dalam itu beku semua ya. Yang sudah sampai ke dalam sel itu beku semua. Jadi beku lagi, kemudian nanti kita dapat kotak kecil parafin gitu ya. Biasanya kita bikin cetakan itu dari kertas, kita bikin cetakan sendiri ya. Dari mereka yang dulu bikin itu dari kertas kalender. Kalender itu kan agak tebel ya. Kita bikin kotak kecil, kemudian kita kasih parafin cair sedikit di dalamnya, kemudian kita kasih sampelnya, terus kita isi parafin cair lagi, sehingga kita mempunyai satu kotak kecil yang berisi parafin dan sampel kita. Sampel yang sudah ada parafin di dalamnya. Nanti lama-lama beku ya, karena itu kan lilin. Kalau diletakkan di ruang dengan suhu kamar, dia akan membeku. Makanya kita membutuhkan oven untuk mencairkan, karena kalau parafin itu berada di suhu kamar, dia akan beku. Suhu kamar itu ya 25-30 itu suhu kamar ya. Itu dia akan beku. Kemudian sehingga karena membeku, kita bisa iris tadi dengan mikrotom. Kita letakkan di sini karena ini kotak kecil ya tadi ya di sini. Kita iris, nanti Anda bisa lihat di YouTube banyak tentang mikrotom, tentang sliding mikrotom atau rotary mikrotom, sehingga kita dapatkan pita seperti ini. Paham ya, Mas? Siapa tadi? Mas Zidan ya tadi. Ya. Saya ingin tanya lagi, boleh? Ya, boleh. Untuk yang apa ya tadi? Saya nggak lupa nama tahapnya. Itu kan ada yang tidak boleh ada rongga udara itu. Nah, itu misal ada rongga udara, apakah preparatnya itu rusak atau masih bisa dilanjutkan? Ya bolong preparatnya. Ya enggak. Kalau ada rongga udara, tadi yang saya bilang, artinya ada sel yang masih ada udaranya. Begitu ada udaranya,
itu yang akan masuk ke situ mental semua, ya nggak Mas? Alkohol mau masuk juga nggak bisa karena masih ada rongga udaranya. Terus silol nggak bisa, apalagi parafin. Kalau ada rongga udara, terus parafin itu nggak bisa nembus ke situ, ya artinya di dalam sel itu nggak ada parafinnya. Artinya pada saat kita iris, apa yang kita peroleh pitanya itu? Kalau ada rongga udara, bolong, ya kan? Pitanya bolong. Kayak yang ini tadi. Nih, bentar. Ini nutupin. Ini gimana sih ngilangin ini? Nah. Nih, ini kalau ini Anda lihat mungkin ini bolong ya ini ya. Jadi sampel kita bolong. Kalau ada rongga udara, kalau infiltrasi parafinnya itu nggak sampai ke dalam, kita nggak akan mendapatkan preparat yang utuh. Preparat kita bolong seperti ini. Kalau utuh ini yang kelihatan putih pekat ini ya, ini bagus, ini artinya infiltrasi si parafinnya itu sampai ke dalam. Tapi kalau nggak sampai ke dalam kita mendapatkan pita yang bolong-bolong. Gitu ya Mas. Jadi betapa pentingnya menghilangkan udara itu dari sampel kita. Sebenarnya indikasinya gampang. Kalau kita masukkan ke alkohol atau fiksatif lainnya, karena alkohol itu fiksatif yang paling mudah ya, alkohol 70%. Kalau sampel kita masukkan ke alkohol itu kok dia mengapung, itu artinya banyak udara di situ sehingga kita harus hilangkan dengan aspirator ini tadi. Aspirator ini juga nggak banyak yang punya, lab kita nggak punya, tapi jangan takut dulu, bisa kita pakai suntikan ini, ditarik ya, dimasukkan ke sini, terus kita tarik. Nah itu lama-lama nanti tenggelam sampel kita, cuman lama ya kayaknya ya. Jadi kalau misalnya Anda punya sampel kok langsung tenggelam itu udah seneng banget ya. Artinya tidak banyak rongga udara di dalam sampel kita. Gitu ya. Gitu ya Mas Zidan. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasan. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Waktunya udah habis ya, udah 28. Saya belum menerangkan sampling. Jadi ini nanti saya berikan ke Anda sehingga Anda bisa membaca tentang sampling. Jika ada yang belum mengerti, bisa Anda tanyakan di grup atau minggu depan ya. Karena cuma 50 menit, banyak yang bisa harus diomongkan. Jadi atau nanti pas tugas itu juga bisa ditanyakan di situ ya. Karena waktunya habis, nanti saya berikan Anda bisa membaca tentang sampling. Pada intinya sih, pada intinya itu ini ya, dia harus ukurannya kecil, kita harus cepat ya, memasukkan ke fiksatifnya tadi itu, intinya cuma itu. Karena apa? Kita kan pengen kondisi sampel kita seperti pada saat kita ambil itu ya, jangan sampai berubah dulu. Sehingga kita harus cepat memasukkan ke fiksatif. Agar fiksatif itu ya dia akan mempertahankan kondisi sel itu seperti pada saat kita ambil. Dan harus tajam pisaunya sehingga nggak terkoyak-koyak ya sampelnya. Kalau gunting ya guntingnya harus tajam, pisau ya pisaunya harus tajam, dan ukurannya kecil ya karena tadi Anda lihat sendiri botol flakonnya ukurannya segitu kecil ya, sehingga nggak mungkin kita masukkan daun segede itu ke dalam
botol flakon, sehingga kita harus potong agar tidak rusak, tidak mengoyak jaringannya, sehingga harus tajam. Itu ya, intinya sepertinya itu. Dan dilabel ya. Dilabel itu agar diberi identitas ya, sehingga kita tidak bingung, waduh sampel itu dari gunung mana ya. Kalau nggak kita label, lupa, akan tertukar. Padahal itu penting. Mungkin yang dari gunung A itu selnya mungkin lebih besar, atau mungkin di situ ada kandungan anatomi apa yang lain yang tidak ada di gunung B, mungkin itu ya kalau Anda di lapangan. Atau kalau perlakuan, ya jelas perlakuan A, B, C, D itu harapannya beda ya. Kalau tertukar, pola pengamatan kita yang non anatomi mungkin akan beda dengan pola anatomi, sehingga label itu sangat penting agar tidak tertukar. Itu aja ya. Itu aja mungkin. Ada yang ditanyakan lagi? Kalaupun ini tidak kita gunakan pada tugas akhir kita, mungkin kalau Anda nanti bekerja di LIPI atau BPPT atau lembaga penelitian yang lainnya, ini sangat-sangat penting ya, karena sampling atau fiksasi itu prosedur standar di awal, atau mungkin Anda nanti membantu penelitian dosen. Itu ya, ini standar penting di awal untuk memfiksasi bahan kimia apa yang harus kita punyai, alat apa. Jadi kalau sampling ya Anda harus bawa botolnya langsung berada di situ, di tempat itu. Kita harus bawa alkohol, kita harus bawa label. Jadi nanti kalau Anda diajak sampling sama dosen, itu udah langsung celing, oh saya harus mempersiapkan apa ya, jangan bawa badan aja ya, ngapain bawa badan aja. Anda diajak itu untuk membantu, bukan untuk rekreasi, mungkin gitu ya. Jadi sebagai orang yang nantinya akan membantu, inisiatif juga, mungkin dosennya lupa nggak bawa label, Anda sudah bawa, wah bagus Anda bawa label. Label itu ditulisinnya pakai apa? Harus pakai pensil misalnya ya, karena apa? Karena kalau Anda tulisin label itu dengan pulpen, kena alkohol pasti luntur. Kalau Anda tulisin pakai pensil, kena air dia nggak akan luntur, kena alkohol dia nggak akan luntur, gitu ya. Jadi ini mungkin memberi sedikit bekal untuk Anda ya, nanti apa saja yang dibutuhkan pada saat sampling, atau apa saja yang dibutuhkan untuk mengawetkan bahan tanaman atau hewan. Mungkin hewan agak beda ya fiksatifnya. Kalau di tanaman itu yang paling sederhana itu pakai alkohol 70%, atau kalau punya ya alkohol 80%. Itu ya. Itu saja. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti akan saya share ke Kormatnya ya, PDF-nya, sehingga bisa Anda baca, Anda pelajari, nanti pada saat bisa memberikan bayangan nanti pada saat Anda membuat tugas mandiri tentang tema sampling. Ada nggak ya tema sampling? Gitu aja ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya dan responnya. Saya tutup kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dah ya.